bini'matil iman wal islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bini'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayol ihwah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita yang tak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Utamanya adalah nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga dengan qudrat dan iradnya lah Allah telah menghadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam sebuah aktivitas yang mulia dan tentunya untuk maksud dan tujuan yang mulia pula. Karena juga kita berharap semoga kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita pada kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan kita di negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas kedua kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang hak. Kita berjuang, berjihad untuk menunaikan amanah Allah yang telah dipikul atas setiap pundak-pundak kita. Kita juga berjuang dan berjihad untuk mentaati segala apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah Allah larang. Semoga dengan itu semuanya kita akan menjadi orang-orang yang sukses dalam menjalani kehidupan ini, baik pada kehidupan kita di dunia ini maupun pada kehidupan kita di negeri akhirat nanti. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah berada pada musim haji, dan insyaallah puncak haji akan terjadi pada hari Senin, yaitu pada saat hari tarwiyah. Menunaikan ibadah haji adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam, dan Allah telah menempatkan bahwa ibadah haji diletakkan pada rukun Islam yang terakhir, yaitu rukun Islam yang kelima.
seakan-akan mengisyaratkan kepada kita bahwa kesempurnaan kita menjadi seorang muslim, kesempurnaan kita menjadi orang-orang yang beriman adalah saat dimana telah tercapainya haji itu sendiri. Ketika kita telah mampu menunaikan ibadah haji, maka seakan-akan disitulah kesempurnaan daripada tegaknya ad-din yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita lihat dalam hadisnya bahwa pelaksanaan daripada ibadah haji ini adalah merupakan salah satu rukun Islam, tapi buat mereka yang mampu, buat mereka yang bisa menunaikannya, buat mereka yang memiliki kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Lantas bagaimana dengan umat Islam yang lainnya yang barangkali jauh lebih banyak orang-orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji? Apakah kemudian selesai sampai di sini? Padahal haji adalah penutup daripada rangkaian rukun Islam yang telah Allah tetapkan atas diri kita oleh Rasulnya. Lantas bagaimana ketika kita tidak mampu? Ketika kita tidak mampu pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Hadirin ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya kita perlu paham betul makna dan hakikat daripada haji itu sendiri. Ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, ketika kita tidak mampu menunaikan ibadah haji ke tanah suci, bukan berarti esensi hakikat daripada haji itu tidak kita capai. Berapa banyak orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji, tetapi Allah berikan gelar kepadanya haji yang mabrur. Dan berapa banyak pula orang yang telah mampu menunaikan ibadah haji pergi ke tanah suci, tapi tidak Allah berikan haji yang mabrur. Kenapa demikian? Karena yang tidak pergi, dia mampu menunaikan hakikat haji itu sendiri, sementara mereka yang pergi ke tanah suci, tapi hakikat daripada kehajian itu tidak melekat yang ada pada dirinya. Maka saya katakan bahwa secara makna dan hakikat, setiap kita orang-orang yang beriman wajib untuk sampai kepada tingkatan haji yang mabrur. Ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu hakikat daripada haji itu sendiri? Hakikat daripada haji adalah menjadikan kalbu kita itu sebagai Baitullah. Itu hakikatnya. Maka kenapa simbolnya kita pergi ke Baitullah, ke tanah suci? Tapi hakikat haji yang sesungguhnya adalah saat dimana ketika kita mampu menjadikan kalbu kita sebagai Baitullah, maka itulah saat dimana kita telah mendapatkan haji yang mabrur. Karena Baitullah yang sesungguhnya itu bukan Ka'bah. Ka'bah sejak didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam dan juga Jibril, kemudian dibangun kembali di masa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail, kemudian dipugar kembali di masa Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Allah tidak pernah bertahta di sana. Demikian pula Baitullah yang ada di langit yang kelima yang kita kenal dengan Baitul Ma'mur, di mana para malaikat melakukan tawaf. Sejak adanya Allah nggak pernah bertahta di sana. Tapi dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ma wasa'ani as-sama'u wal ard
walakin wasa'ani qalbu abdi al-mu'min. Kata Allah, tidak termuatku langit dan bumiku, kata Allah, dan aku hanya akan termuat dalam kalbu hambaku, dan dia adalah al-mu'min. Maka ketika kalbu kita dikatakan sudah menjadi abdi, kalbu abdi kata Allah, kalbu hambaku, dan dia adalah al-mu'min menggunakan alif lam, maka itulah saat dimana kita telah meraih apa yang disebut dengan haji yang mabrur. Kenapa? Karena pada saat itulah ketika hanya Allah yang bertahta di dalam kalbu kita, tidak ada yang lain, kalbu kita telah menjadi Baitullah, maka saat itulah kita telah meraih apa yang disebut dengan haji yang mabrur. Ikhwatul iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan dengan kalimat kalbu abdi, kalbu hambaku, artinya kalbu yang telah menjadi abdinya Allah, kalbu yang telah menjadi budaknya Allah, kalbu yang tidak terikat, tidak dikontrol oleh sesuatu selain Allah, di mana hanya Allah yang bertahta dalam kalbunya, itu yang disebut dengan abdi. Maka kalau kita sudah menjadi Abdullah atau menjadi abdinya Allah, bahwa hanya Allah yang mengontrol diri kita, bahwa Allah yang menguasai diri kita, kita tidak lagi dikontrol oleh syahwat dan hawa nafsu, kita tidak lagi dikontrol oleh dunia, harta, dan juga kemegahan daripada keduniaan ini, maka itulah yang disebut dengan abdi. Persoalannya adalah seringkali kita mendapati diri kita ketika kita punya usaha itu maju, ketika kita punya harta yang banyak, ketika kita punya rumah yang megah, kekayaan yang berlimpah, yang terjadi diri kita merasa lapang, merasa senang, merasa bahagia. Tapi sebaliknya, ketika usaha kita mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan, ketika kita mengalami tidak memiliki harta benda, enggak punya uang, bahkan utang banyak, maka yang terjadi adalah hati kita gelisah, galau, cemas, khawatir, takut. Maka artinya apa? Kalbunya masih dikontrol oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang menghina, mengejek, membuli kepadanya, kemudian dia marah, artinya apa? Artinya kalbunya masih dikuasai oleh sesuatu selain Allah. Kita lihat bagaimana kalbu yang telah menjadi abdinya Allah adalah contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia dakwah ke Taif, dia dihina, dia dicaci maki, dia diludahi, bahkan dia dilempari batu. Adakah dendam yang ada dalam dirinya? Adakah amarah yang ada dalam dirinya? Adakah benci yang ada dalam dirinya? Tidak ada sama sekali. Itu abdi. Sikap dan perilakunya Allah yang kontrol. Yang ada adalah cinta dan kasih sayang. Yang ada adalah memaafkan, mendoakan kebaikan kepada mereka. Rasulullah juga pernah nggak punya uang. Ketika mau pagi hari dia pengen sarapan nggak ada. Kata Rasulullah, aku kalau gitu aku puasa. Nggak punya uang pun dia bahagia. Jadi tidak dikontrol oleh uang, tidak dikontrol oleh harta. Itu yang disebut dengan abdi. Dan dia dikatakan kemudian al-mu'min, itu menunjukkan nur iman yang telah jatuh ke dalam kalbunya. Itulah saat dimana Allah bertahta di dalam kalbu, dan saat itulah kalbu seorang itu telah menjadi Baitullah dan layak buat dia dikatakan sebagai haji yang mabrur. Lantas bagaimana untuk kita meraih itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dikatakan oleh wasari'u, dan bersegeralah kalian ila magfirah, kepada ampunan mir rabbikum, dari Rabbmu, wa jannah, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang takwa.
Jadi bagaimana kita menjadikan kalbu kita sebagai Baitullah agar kita meraih haji?